luar biasa, seperti tak mengenal waktu libur. Meskipun di hari Minggu, Presiden Prabowo masih tetap aktif untuk bekerja. Di akhir pekan ini, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Minggu 16 Maret 2025. Rapat yang digelar di luar hari kerja tersebut menunjukkan komitmen tinggi Presiden Prabowo dalam memastikan jalannya program strategis nasional tetap berjalan tanpa terhambat waktu. Fokus utama pada rapat terbatas kali ini adalah percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis seperti mineral, batubara, akuakultur, pertanian, hingga perkebunan. Presiden Prabowo bersama jajaran secara langsung mengevaluasi perkembangan proyek-proyek hilirisasi, termasuk menelaah proyek mana saja yang mampu memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rapat tersebut, kementerian terkait bersama dengan Lembaga Pendanaan Danantara melakukan analisis menyeluruh terhadap kesiapan implementasi sejumlah proyek hilirisasi yang telah dirancang. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya proyek-proyek tersebut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, seperti petani, petambak, serta pelaku usaha di daerah sekitar. Meski digelar pada hari Minggu, sejumlah jajaran menteri hadir untuk mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo. Kehadiran mereka di akhir pekan ini mencerminkan keseriusan dan dedikasi pemerintah dalam mengawal kebijakan hilirisasi sebagai salah satu kunci utama penguatan ekonomi nasional. Selain membahas progres hilirisasi, rapat juga menekankan perlunya pemerataan investasi di berbagai daerah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dari Sabang hingga Merauke. Rapat pada hari libur ini juga memperlihatkan bahwa tidak ada waktu kosong bagi Presiden Prabowo dan para menteri dalam menjalankan mandat pembangunan. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan program hilirisasi berjalan tepat sasaran, profesional, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, tadi juga kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan semua kementerian teknis. Kita akan mempersiapkan di situ bahwa Presiden mengarahkan untuk memperhatikan jumlah tenaga kerja. Kemudian harus ada blending dengan padat karya dan memprioritaskan pada industri-industri subsidi impor. Di samping itu juga Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan kami tadi sudah juga disampaikan Bapak Presiden menyampaikan kepada kami agar investasi hilirisasi itu tidak boleh hanya fokus satu pulau, tapi penyebaran juga di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Jawa. Jadi supaya penyebaran ekonominya itu terjadi dan ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Salah satu parameter utama yang tadi kami lihat, dan kemudian juga kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan tentang lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Nah, itu yang kita coba analisa, dan proyek-proyek itu juga kita lihat bagaimana dampaknya dari industrialisasinya. Jadi memang ada hilirisasi ini yang baru tahap pertama, tahap kedua, tapi arah Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya, sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini. Nah, industrialisasinya itu juga kita bisa lihat mana yang kita prioritaskan, dan kalau bisa ini juga melibatkan para petani, baik itu petani tambak maupun petani dari sektor perkebunan itu sendiri, dan juga bagaimana itu bisa menciptakan peningkatan perekonomian di seluruh masyarakat, petani, dan juga masyarakat sekitar tempat usaha itu berada gitu. Jadi itu kita analisa semua, dan kita lihat juga nanti dari Danantara ini sisi pendanaannya seperti apa. Kita akan evaluasi semua, dari Danantara akan melakukan evaluasi semua ini secara menyeluruh dari proyek-proyek itu yang ada. Kemudian kita akan lihat mana yang bisa nanti misalnya berjalan terlebih dahulu. Tetapi tetap semua ini mengacu kepada kriteria atau parameter yang sudah ditentukan oleh Danantara.